Shalom semua warga kerajaan. Baru minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana kasih yang ajaib antara David dan Jonathan. Itu gambaran daripada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bersama. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, Tuhan berkata, I give you a new commandment, perintah baru. Kita tahu bahwa hukum-hukumnya Tuhan itu adalah perintah raja. Perintah raja adalah hukum. Barang siapa melawan perintahnya, ada hukumannya. Siapa melakukan perintahnya, ada reward, ada pahala. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Di situ dipakai perkataan agapao, bukan phileo. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus atau seharusnya saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Orang yang belum percaya, orang di luar kita, bahwa kamu adalah my disciple. Indeed, sesungguhnya murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, dengan bertambahnya lawlessness, kasih telah menjadi dingin. Kita melihat apa yang terjadi pada prior atau pre-Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yaitu terjadi sesuatu yang luar biasa. Yaitu bagaimana biasanya Petrus dan Andreas, saudara kandungnya, Yohanes dan Yakobus, saudara kandungnya, itu manusiawi. Manusiawi itu storge, kasih antar saudara, bahkan antara sesama suku, sesama bangsa. Tetapi di sini kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama, mereka yang menantikan Roh Kudus itu adalah Petrus dan Yohanes. Dan kemudian kita melihat dalam selanjutnya Kisah Rasul 3 dan selanjutnya, mereka yang biasa saling bersaingan dan mengatakan siapa yang lebih hebat. Sebelum Kristus yaitu disalibkan, bahkan mereka itu ribut siapa yang paling hebat daripada mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengenali siapa Kristus sesungguhnya, bahwa dia adalah ilahi. Pada zaman di mana bilang Yesus bukan YHWH, Yesus bukan juru selamat. Dengar ini saudaraku, dia memberikan perintah yang baru. Kita disebut orang-orang kelompok Injili, ya. Kita percaya Injil kerajaan, dan di dalam ada Injil keselamatan, Injil pemulihan. Tapi terlalu penekanan pada Great Commission, yaitu amanat agung. Lupa akan perintah agung. Ini yang terutama. Seluruh dunia kita berpikir kalau orang lihat mujizat, orang percaya kita murid Tuhan, belum tentu. Sebab Yanes dan Yambres yang melawan Musa juga melakukan mujizat-mujizat palsu, saudara. Tetapi yang paling indah adalah ketika mereka melihat we love one another. Tidak selalu gampang seperti saya katakan, mengasihi Tuhan gampang. Mengasihi manusia tidak gampang, saudara. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel saling membunuh. Esau tidak membunuh Yakub. Ya, Yusuf dibenci, saudara. Mereka ingin membunuh dia. Cuma pertolongan intervensi Tuhan, dia akhirnya dijual sebagai budak. Tetapi saudaraku, di dunia yang penuh hatred, yang penuh dengan rasialisme, ketika kita saling mengasihi, gereja Tuhan itu tidak ada batas ras, suku, golongan, tidak ada, saudara. Karena Yesus telah menghancurkan semua tembok pemisah antara Yahudi dengan Yunani, antara orang berpendidikan dengan orang barbar. Tidak ada perbedaan. Love one another, ini perintah Tuhan, bukan anjuran. Dan bukan cuma phileo, bukan cuma storge, tetapi agapao. Dan itu hanya pemberian daripada Tuhan. God bless you all. Let us love one another in the kingdom of love. God bless you. Amen.
Tuhan Yesus baik, amin. Mazmur 103 ayat yang pertama dan kedua berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan yang bawa kita sampai pada pagi hari ini, amin. Dan kita terus menerus ada dalam kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, kami bersyukur atas kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini, membawa hati kami dan jiwa kami, kehidupan kami di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy. You're rich in love, You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for
kasih dan setiamu tak pernah berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik, sungguh Engkau terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji.
Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu.
Sungguh besar Engkau dalam kami Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah online Rock Balikpapan pada hari Minggu ketiga di bulan Agustus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus dan serial pengajaran kita bulan ini adalah Love One Another, yaitu kita mengasihi sesama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa bagi kami Tuhan, untuk kami bisa mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap hati jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing adalah hati yang subur Tuhan, yang siap ditanam oleh firman-Mu, yang mau dan haus dan rindu Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Karenanya Bapa, berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Mereka mendapat hikmat ilahi, bukan hikmat manusia, tapi tuntunan dari Roh Kudus langsung. Begitu juga dengan hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan. Sucikan dan kuduskan lidah bibir hamba, hati, semuanya Tuhan. Hamba tundukkan di bawah otoritas-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam serial pengajaran yang baru, yaitu Love One Another. Jadi kita sudah mulai masuk di semester kedua, yaitu bagaimana kita mengasihi sesama. Kalau kita bilang kita mengasihi sesama, ayat nats kita adalah di Yohanes 13 ayat 34. Perhatikan dengan baik ayat ini Bapak Ibu.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi begini, kita sudah sama-sama belajar bagaimana kita mencintai dan mengasihi Tuhan bulan Juli. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita mengasihi sesama. Perhatikan dengan baik ayat ini. Kalau kita mau mengasihi sesama, tidak ada cara lain seperti Yesus mengasihi kita. Jadi saya lagi bilang Bapak Ibu, kalau kita mengasihi sesama, caranya adalah seperti Yesus mengasihi kita. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Yesus mengasihi kita dengan tulus. Tidak ada maksud terselubung, kayak gitu. Demikian halnya harusnya kita mengasihi sesama kita dengan tulus tanpa maksud terselubung. Baca ayat ini Bapak Ibu. Hendaklah kasih itu apa? Jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Maka kalau kita mau belajar mengasihi sesama, kasihilah dengan tulus. Kalau kita mengasihi dengan tulus, maka kita melakukan apa yang Yesus lakukan kepada kita. Ingat pelajaran kita di bulan Juli. Kasih Tuhan itu begitu besar buat kita. Maka sudah seharusnya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka seharusnya kita mengasihi sesama. Gitu. Nah, lantas apa sih yang membuat kita sukar mengasihi dengan tulus? Nah, ini yang coba saya sampaikan di minggu ini. Yang pertama adalah ini. Budaya dan roh agamawi. Kebiasaan dan roh agamawi. Perhatikan ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, perhatikan dengan baik. Bukankah kita hari-hari ini tahu bahwa budaya dunia apa? Kebiasaan dunia apa? Ketika kita dizolimi, ketika kita diperlakukan tidak adil, ada secercah di hati kita itu bilang, nanti tunggu pembalasan saya. Nanti tunggu pembalasan saya. Mata ganti mata. Taurat bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bukankah ini yang menggelisahkan? Yang tidak, gini Bapak Ibu. Ini hukum yang berlaku di dunia. Ini hukum yang berlaku di dunia. Kamu pukul, saya pukul. Kamu fitnah, saya gosipin kamu lebih lagi. Apalagi? Kamu baku hantam, saya hantam balik. Kalau perlu pakai kaki sekalian. Itu yang dunia ajarkan. Dan itu yang terjadi di dunia ini. Perhatikan. Nah, tapi coba lihat. Kalau kita bilang kita mengasihi sesama, maka yang dilakukan adalah berilah, kalau ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Ya kan? Sebuah hukum yang kontradiktif, sebuah hukum yang gini, yang tidak sama dengan dunia ini. Nah, kenapa tidak sama dengan dunia ini? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi tanpa syarat, untuk mengasihi dengan tulus. Kalau kita mau balas kesalahan orang, ayat ini bilang, tunggu, jangan menuntut pembalasan. Berilah tempat, ayat ini keren banget, berilah tempat kepada murka Allah. Ya kan? Itu bagiannya Tuhan. Kalau Tuhan mau balas kejahatan orang sama kita, itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Bagian kita cuma disuruh berdoa, disuruh mengampuni. Berapa kali disuruh mengampuni? Ingat pelajaran Profesor Virgo sebulan lalu? 7 kali 70 kali. Dan mengampuni itu untuk kita loh. Ya kan? Mengampuni itu untuk kita sebenarnya. Gitu. Untungnya di kita, gitu kan. Buat apa kita simpan sakit hati yang berlarut-larut? Toh orangnya juga nggak cuek-cuek aja kan, gitu kan. Nah, jadi lebih baik sudah rilis, lepaskan pengampunan. Berikan ruang untuk Allah yang melakukan pembalasan. Pun kalau Tuhan yang membalas, Alkitab mencatat, janganlah kita bersuka cita ketika Tuhan membalas apa yang menjadi sakit hati kita. Udah. Jadi orang yang woles. Slow aja. Gitu loh.
Orang sakitin kita, berdoa saja. Ampuni saja. Bukan urusan kita untuk membalas. Ada murka Allah di situ. Ada bagian Tuhan di situ. Bagian kita cuma disuruh mengampuni 7 kali 70 kali. Ya kan? Bagian kita cuma disuruh apa? Berdoa buat orang yang jahat sama kita. Berdoa untuk kebaikannya. Gitu ya. Yang kedua, ini kedurhakaan atau pemberontakan terhadap perintah Tuhan. Perhatikan ayat ini bagus sekali. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Durhaka itu apa sih? Durhaka itu melanggar perintah Tuhan. Perhatikan. Semakin banyak kedurhakaan, semakin banyak pemberontakan, ya kan? Tidak mau di dalam lingkup kasih Allah, ya kan? Berontak terhadap hukum Allah, maka lihat ya, kasih kebanyakan orang akan dingin, ya kan? Tidak peduli dengan orang lain. Kasihnya menjadi dingin. Tidak peduli dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat dia. Karena dia pikir, saya lebih baik hidup bebas tanpa aturan. Ya silahkan saja sih kalau mau hidup bebas tanpa aturan. Itu pilihan kita sebagai manusia yang mempunyai kehendak bebas. Tapi ketika kita hidup bebas tanpa aturan, yang jadi fokus siapa sih sebenarnya? Diri kita sendiri kan? Me and me, gitu kan. Maka kasih akan menjadi dingin. Boro-boro punya hati humility, hati yang punya empati terhadap sesama. Orang yang dipentingkan adalah diri sendiri. Orang yang hidup tanpa aturan. Contoh orang hidup tanpa aturan. Lampu merah, terabas aja misalnya. Lihat, menurut dia, dengan dia terabas, dia lebih cepat sampai. Merugikan orang enggak? Perhatikan, merugikan orang enggak? Kalau sampai tabrakan, dari sisi yang lampu hijau, bukankah itu merugikan orang? Nah, kalau sudah merugikan orang, apakah itu kasih? Gitu loh. Ya, kalau kita sudah merugikan orang, apakah itu yang disebut kasih? Nah, itu. Makanya kalau dibilang, ayat ini bagus banget. Ya, semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Gitu. Jadi yang pertama tadi sudah menjadi kebiasaan ini, balas, sukanya balas, ya kan? Itu, maka punya sifat yang apa ya? Yang maunya balas saja. Dia pukul, saya pukul, gitu kan? Yang kedua apa? Tidak mau ikut sama aturan, tidak mau hidup bersekutu di dalam lingkup kasih Allah, dalam lingkup firman Tuhan, di mana di situ ada aturan, gitu. Dengar baik, ada aturan yang memerdekakan kita sebenarnya, ya kan? Yang memerdekakan kita sebenarnya. Firman Tuhan yang bilang, ya kan? Kasih itu memerdekakan kita. Hukum yang terutama itu memerdekakan kita, gitu. Oke? Terus yang berikutnya, egois tentunya, egois, ya. Lihat ayat ini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Lihat. Dan tidak tahu berterima kasih. Lihat nih. Tidak mempedulikan agama. Ya kan? Lihat ayat berikutnya. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Ya kan? Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Lihat nih. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak, tahu, lebih menuruti apa? Hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lihat. Bayangkan, sudah kita maunya balas setiap kesalahan yang orang buat sama kita durhaka, jadi pemberontak, tambah lagi nih, egois. Ya, egoisnya apa? Mencintai dirinya sendiri. Jadi apa? Jadi hamba uang. Pokoknya kalau ada uang beres semuanya. Uang aja yang jadi apa? Jadi pusat segalanya gitu kan. Jadi pusat hidupnya apa? Uang gitu kan. Mengerikan sekali ini. Mereka akan apa? Membual, sombong ya kan. Fitnah, tukang fitnah. Tukang fitnah. Asumsi di mana-mana. Mereka berontak nih, lihat ya, berontak terhadap orang tua. Nggak tahu terima kasih. Nggak tahu terima kasih. Lihat, ini kan selfish banget. Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Hidupnya nggak bersyukur. Hari ini Tuhan kasih nafas aja. Dia nggak tahu kalau Tuhan itu kasih nafas gratis dalam hidupnya. Dia tidak tahu.
Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu rasanya mengucap syukur dalam hal-hal yang sepele, yang kecil, gitu. Hal yang sederhana dalam hidupnya, yang terjadi dalam hidupnya yang Tuhan kasih. Itu dia tidak tahu dia. Lihat kan, apalagi tidak tahu mengasihi, ya kan? Tidak tahu mengasihi, ya kan? Kita lagi bahas ini. Tidak mau berdamai, ya kan? Suka jelekin orang, tidak bisa kekang diri, ya kan? Emosi diumbar terus, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Dan tidak berpikir panjang, berlaga tahu lebih menuruti hawa nafsu. Lihat, secara letterlah aja diartikan. Inilah yang menjadi kendala bagi kita. Kenapa kita tidak bisa punya kasih yang tulus? Egois. Nah, yang berikutnya ini yang sering terjadi, gitu kan? Pilih-pilih. Kasihnya pilih-pilih. Lihat ya. Akan tetapi, lihat ayatnya, bagus sekali. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, apa hukum yang utama? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi, lihat ayat berikutnya. Jikalau kamu memandang muka, lihat ayatnya yang bilang ya, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi kalau kamu mengasihi dengan memandang muka itu seperti apa? Lihat ya. Memandang muka itu seperti apa sih? Lihat-lihat. Lihat-lihat. Kalau dia baik, maka saya baik. Kalau dia jahat, saya 2 kali lebih jahat. Itu lihat-lihat. Itu pilih-pilih. Apalagi, kalau dia kaya, saya maka akan baik. Karena dia kaya. Karena dia punya uang. Karena dia punya kuasa. Gitu. Lihat. Kelihatan banget orang yang pilih-pilih. Kelihatan banget orang yang pilih-pilih. Mengasihinya tuh sama orang yang punya jabatan tinggi. Mengasihinya tuh sama orang yang punya uang lebih banyak. Gitu. Jadi kalau ketika ketemu orang yang statusnya di bawah dia akan antipati mungkin, cuek mungkin, ya nggak tahu. Ya kita sering temukan lah di luar sana ya kan. Orang akan menaruh hormat lebih banyak terhadap orang-orang yang seperti ini. Oh, ada yang punya hotel Novotel nih misalnya. Dia lebih tunduk, badannya lebih bungkuk, lebih hormat kalau ngomong tatap muka. Tapi ketika ngomong sama orang yang di bawahnya, jangankan lihat muka, kadang-kadang tidak dilihat mukanya. Coba lihat. Apakah ini dibilang kasih yang tulus? Ya, jawab sendiri. Jangan saya yang jawab. Jawab sendiri. Ya inilah kendala-kendala yang sering terjadi di sekeliling kita. Yaitu yang pertama, kebiasaan kita. Kebiasaan mau balas gitu kan. Kebiasaan mau balas sakit hati gitu kan. Atau roh agamawi. Yang kedua, durhaka kita. Suka berontak terhadap perintah Tuhan. Yang ketiga, egois. Yang keempat, pilih-pilih. Inilah 4 hal ini yang membuat kita sukar mengasihi sesama dengan tulus. Nah, maka kalau kita mau bilang hari ini, bagaimana sih cara mengasihi dengan tulus? Saya coba kasihkan kepada Bapak Ibu semua. Ada 2 cara mengasihi Tuhan dengan tulus. Mengasihi sesama dengan tulus. Ada 2 cara mengasihi sesama dengan tulus. Yang pertama, ini, compassion. Belas kasihan. Lihat ayat ini. Ayat ini bagus sekali. Matius 9 ayat 13. Ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lihat ya, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Nah, kalau kita mau mengasihi orang dengan tulus, maka hati kita harus tergerak dengan belas kasihan. Berapa kali Alkitab mencatat Yesus berbelas kasihan terhadap orang. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ada banyak di Alkitab dituliskan
Hati Yesus yang tergerak dengan belas kasihan. Nah, kalau hatinya tergerak dengan belas kasihan, berarti begini, Yesus lagi berusaha berada di posisi orang yang dia lihat. Lagi ya, Yesus lagi berusaha berada di posisi orang yang dia lihat. Dia lihat orang tuli misalnya. Dia lihat orang buta misalnya. Dia ikut merasakan apa yang dialami sama si buta. Dia ikut merasakan apa yang dialami sama si tuli. Dia ikut merasakan apa yang dialami sama wanita tunasusila. Siapa wanita tunasusila? Ya itu, wanita yang menjajakan tubuhnya untuk orang lain. Dia ikut merasakan. Lihat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kalau kita mau bilang kita punya kasih yang tulus terhadap sesama, maka gini, kita harus memposisikan diri kita terhadap orang lain. Apa yang dia alami. Bahkan nih ya, saya nih kagum banget sama Yesus. Jujur saya kagum. Saya masih belum bisa seperti beliau, seperti Yesus. Saya belum bisa. Kadang-kadang ini, saya masih belum bisa memposisikan diri saya terhadap orang lain yang lagi konflik dengan saya. Dan saya masih belajar di situ. Saya masih belajar di situ. Dan coba lihat, tapi hati yang tulus, yang penuh belas kasihan yang Yesus kasih, sampai akhir hayat hidupnya, dia masih bisa memposisikan dirinya terhadap orang lain. Perkataan Yesus ketika disalib, perhatikan ini, Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Perhatikan, ini Yesus lagi tergantung di kayu salib. Dia masih bisa ngomong loh. Dia masih bisa berdoa loh. Dia masih bisa mengampuni. Dan dia bilang begini, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lihat ya. Yesus lagi berada di posisi orang yang lagi caci maki dia. Yesus memposisikan diri terhadap orang yang lagi cambuk dia. Yesus memposisikan diri terhadap orang yang memaki dia. Yesus memposisikan diri terhadap orang yang lagi ngerajam dia. Bayangkan. Karena apa? Sederhana saja. Sederhana saja. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Anggap ini ada Richard ini. Yang jadi kameramen. Richard tiba-tiba emosional, marah sama saya, maki saya, kemudian maaf ya, mungkin dia meludahi saya dengan, ini Pastor Denny enggak bener ini. Langsung diludahin, cuy gitu. Menurut Bapak Ibu, apakah Richard ini orang baik atau tidak? Menurut Bapak Ibu, apakah apa yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan Richard ini menandakan bahwa ini Richard ini? Richard orang baik atau tidak? Lihat, Yesus melihatnya seperti ini. Lihat ya, dengan ayat ini aja ya. Lihat ya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuatan. Hanya karena Richard maki saya, hanya karena Richard meludahi saya, bukan berarti Richard itu orang yang jahat. Itu hanya perbuatan dia saat itu juga. Lagi ya, hanya karena Richard tiba-tiba marah sama saya, maki saya, ludahi saya, bukan berarti Richard itu orang yang jahat. Itu hanya perbuatan dia pada saat itu aja. Pada keadaan itu saja. Makanya Yesus berani bilang begini, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perbuatannya yang salah. Richardnya tidak salah. Lagi ya, ini cara mengasihi dengan tulus cara Yesus ini. Ya. Lagi ya, hanya karena orang itu merajam Yesus, bukan berarti orang itu jahat sebenarnya. Perbuatannya dia jahat. Tapi Yesus mengasihi orang yang pribadinya. Sama seperti yang Richard lakukan. Seharusnya saya mengasihi Richard saja. Bukan karena perbuatan Richard yang jahat. Karena bisa saja begini. Mungkin hari ini dia jahat sama saya. Tapi ada 10 orang yang dia bikin baik sama Richard. Dibikin baik sama Richard. Terus saya bilang, Richard orangnya jahat. Sementara 10 orang bilang, dia baik kok. Dia baik kok. Lihat.
Itu hanya perbuatannya saja. Dan inilah cinta tulusnya Tuhan kepada kita. Inilah yang dibilang mengasihi dengan tulus kepada kita. Karena yang dia lihat, itu kita sebagai sebuah pribadi. Seorang Richard, seorang Denny, itu yang dia lihat. Dan inilah yang disebut kasih yang tulus. Hanya karena Richard maki saya, bukan berarti Richard jahat. Ya. Ini loh. Makanya saya bilang, wah keren banget Yesus ini. Keren banget. Saya kagum banget. Lihat cara Yesus berpikir. Lihat cara Yesus melihat. Lihat hati Yesus buat orang. Seperti itu. Jadi kalau hari ini ada Bapak Ibu mengalami seperti yang saya alami atas perlakuan Richard, lihat baik. Yesus juga mengasihi oknum yang lagi berbuat jahat itu sama Bapak Ibu. Yesus juga lagi mengasihi oknum yang lagi melakukan hal yang tidak benar terhadap Bapak Ibu. Yang dia lihat adalah hatinya. Yang dia lihat adalah pribadinya. Bukan perbuatannya. So, jadi lihat. Kalau kita mau punya hati yang tulus sama orang, mengasihi orang dengan tulus, ya, mari lihat dari seperti Yesus melihat. Ya kan? Pandang seperti Yesus memandang. Miliki hati yang seperti Yesus. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sederhana bukan? Sederhana. Saya coba mau cerita satu hal Bapak Ibu. Hal ini cukup menegur saya selama berapa ini? Oh ini sudah sampai 40 hari. Waktu ini di tag sudah 40 hari. Jadi 40 hari yang lalu bapak saya meninggal. Orang tua pria saya meninggal, papa saya meninggal. Kemudian bapak lah ya, bukan papa, saya manggilnya bapak. Orang Jawa soalnya, bukan manggil papa. Bapak saya meninggal. Saya mau cerita apa adanya dengan bapak ibu pada pagi hari ini. Saya lahir sekitar 40 tahun lalu. Dan kemudian ketika saya lahir, yang saya tahu adalah begini. Bapak saya punya penyakit epilepsi. Sejak lahir, jadi saya tahu, ya saya usia 5 tahun lah saya baru tahu. Karena saya masih ada ingatan di saya ketika saya umur 5 tahun. Bapak saya dibawa ke rumah sakit Restu Ibu, kemudian direkam jantung, dipasang banyak alat untuk mengecek penyakitnya itu. Jadi bayangkan, taruhlah umur 5 tahun berarti sekitar 35 tahun. Saya melihat bapak saya sering sakit ayan itu, kejang. Sudah banyak kejadian dan kita juga sudah menganggapnya hal yang biasa ketika penyakitnya datang. Ketika penyakit kumatnya itu datang. Nah, yang saya mau cerita di sini. Otomatis ketika bapak saya mulai jatuh sakit seperti itu, ya ada sebabnya. Karena dulu kecelakaan, kemudian sempat tenggelam kapal, jadi traumatik, gagal otak dan lain sebagainya, itu mengganggu dia sehingga sampai dia punya penyakit epilepsi itu, ayan itu. Itu analisa kami ya, itu analisa kami karena zaman itu kan tidak secanggih sekarang. Sudah berusaha diobati tapi ya memang sudah begitu sudah memang begitu. Jadi otomatis begini, dia jadi anak pertama di keluarga kami. Padahal saya anak pertama kan, dia jadi anak pertama dan gini, kita tidak punya figur bapak. Jadi saya sama adik saya, dari kecil sampai kami seusia gini, tidak punya figur bapak. Dan saya jujur, saya tidak punya memori yang indah sama bapak saya. Saya nggak tahu. Saya sampai sekarang masih ingat-ingat apa ya kebersamaan bapak saya ya. Itu saya masih berusaha mengingat gitu. Kebersamaan apa sih yang saya alami. Gitu. Nah sampai akhirnya 40 hari lalu, bapak saya meninggal. Nah ketika bapak saya meninggal, ya saya sudah siap aja. Karena saya sudah tahu, maaf ini ya, ada dan tidak ada di beliau tidak mempengaruhi kehidupan saya. Gitu. Karena saya apa-apa saya urus sendiri. Sekolah saya urus sendiri, usaha saya bagaimana caranya saya berusaha. Tidak ada yang pelajari, tidak ada yang kasih tahu saya bagaimana cara mengatur uang, cara usaha, tidak ada. Tidak ada, saya semua lakukan sendiri. Saya lakukan sendiri, saya berjuang sendiri, saya menikah, datangin orang tua, calon istri juga saya datangi sendiri gitu. Saya lakukan semua sendiri sehingga saya sudah terbiasa mandiri dari kecil gitu kan. Jadi ketika dia meninggal pun tidak ada perasaan apa-apa. Tidak ada perasaan kehilangan, tidak ada perasaan apa ya? Perasaan yang ngerasa wah, aku ditinggal ini gitu kan. Aku ditinggal ini.
Nah, sampai waktu pas malam penghiburan, saya ingat sekali. Jadi meninggal itu sekitar hari Rabu. Ya, hari Rabu. Saya ingat sekali Rabu malam meninggal. Kemudian hari Kamis malam di ibadah penghiburan gitu kan. Teman-teman pada datang, biasa Jemaat Rock, terima kasih yang sudah kasih perhatian ke kami. Jemaat Rock pada datang dan beberapa orang bilang, "Pastor, kamu kok santai aja sih? Kok kelihatan kuat aja sih Bapak meninggal," gitu kan. Ya karena mereka tidak tahu ceritanya, jadi saya bilang, ya biasa aja sih gitu. Nggak ada hal yang gimana gitu, ngerasa kehilangan. Gitu. Sampai waktu Kamis malam, ibadah penghiburan. Saat saya duduk di samping peti Bapak saya, ada satu hal yang membuat saya tiba-tiba nangis dan kemudian nggak terasa sampai air mata jatuh semua gitu, dan kemudian saya nangis sampai terisak-isak gitu di kursi di sebelah ibu saya. Tiba-tiba di dalam hati saya tuh ketika saya ngelihat jenazah ibu saya, ada satu hal yang yang muncul di hati saya, bilang begini, hanya karena kamu tidak menginginkan, hanya karena kamu tidak mendapatkan figur Bapa yang baik menurut kamu, lagi ya, jadi kayaknya gini nih suaranya nih, Dan hanya karena kamu tidak bisa mendapatkan figur Bapak yang baik seperti yang Denny mau, bukan berarti Bapak Eko Sunarto ini tidak jadi Bapak yang baik menurut versi dia. Wah, itu saya nangis jadi-jadinya Bapak Ibu. Saya nangis jadi-jadinya. Karena apa? Tanpa sepengetahuan saya, tanpa seperhatiannya saya ngelihat beliau, dan ketika saya telisik malam itu, saya tahu akhirnya dia sudah berusaha menjadi bapak yang baik. Dia sudah berusaha untuk jadi ayah yang baik menurut kemampuan dia. Apa kemampuannya dia? Ya menurut batas kemampuannya dia. Dengan penyakitnya dia yang seperti itu, dengan keterbatasannya dia tidak kerja, tapi dia berusaha mengasihi saya, mengasihi adik saya dengan kemampuan dia. Bayangkan, saya ngerasa jahat banget ketika saya berpikir, kenapa saya nggak lahir dari anaknya Bill Gates aja misalnya? Kenapa saya nggak lahir dari anaknya Lim Siu Leong aja gitu? Saya ngerasa jahat sekali malam itu. Karena saya tahu gini, dia sudah berusaha untuk jadi bapak yang baik menurut versinya dia. Lihat ya, menurut versinya dia, menurut kemampuannya dia. Sedangkan saya, lihat, menuntut lebih terhadap hal itu. Apa korelasi dengan pelajaran ini? Kadang-kadang nih ya, orang itu sudah berusaha baik menurut kemampuan dia terhadap kita. Kita aja yang menaruh ekspektasi terlalu berlebihan. Ya kan? Oh, karena dia pendeta maka dia harusnya jadi baik. Harusnya dia begini, harusnya dia begini, harusnya dia begini, harusnya begini, gitu kan. Hanya karena dia apa misalnya, oh dia pelayan Tuhan ini, oh karena Richard multimedia harusnya Richard nggak boleh itu maki saya gitu kan, misalnya kayak tadi yang cerita yang sebelumnya gitu. Dia kan pelayan Tuhan, masa dia begitu? Lihat, ekspektasi kita terlalu berlebihan terhadap siapa? Terhadap orang lain gitu loh. Karena apa? Kita nggak tahu kalau sebenarnya dia sudah melakukan yang terbaik menurut versi dia gitu loh. Sama halnya dengan apa yang ditulis ini, yang Yesus lakukan. Sudahlah, kalaupun itu menyakiti hati kita, ampunilah. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sama halnya dengan kita lah. Kadang-kadang kita nggak tahu kan, kok tadi tiba-tiba aku emosian ya? Kok tadi aku tiba-tiba kampungan ya? Gitu kan. Kan nyesel di belakangnya, bener nggak sih? Kayaknya aku nggak begini deh kayaknya. Bener kan? Kayaknya aku nggak begitu deh sebenarnya. Tapi coba lihat. Ya kan? Sebenarnya kita kan nggak begitu. Sebenarnya kan kita tidak mau meluapkan emosi. Sebenarnya kan kita tidak mau maki orang. Mungkin karena sabarnya hilang, ya kan? Ketenangannya hilang. Jadi terkeluar semua. Terkeluar makian, terkeluar umpatan gitu kan. Bahkan kalau sampai nggak bisa dikendalikan gitu kan, terkeluar pukulan. Padahal kita kan sebenarnya nggak begitu juga kan sebenarnya. Ya nggak? Nah ini loh yang saya mau bawa. Kalau kita mengasihi orang tuh mengasihilah dengan tulus seperti Yesus mengasihi. Lihat Yesus, bagaimana Yesus melihat orang lain. Ya kan? Bagaimana hati Yesus terhadap orang lain. Ini yang dibilang hati yang penuh dengan belas kasihan.
Akhirnya saya paham banget. Kembali ke cerita bapak saya. Akhirnya saya paham banget. Buat saya, hari ini saya mau bilang, saya bangga lahir dari Eko Sunarto. Karena apa? Saya tahu artinya mandiri. Saya tahu artinya berjuang. Saya tahu artinya melakukan segala sesuatunya sendiri dan ini mengandalkan Tuhan banget dalam hidup saya. Karena apa? Beda halnya nih, kalau saya lahir mungkin dari orang yang lebih kaya, saya akan dimanja sama bapak saya. Mungkin, saya nggak tahu ya. Segala fasilitas yang diberikan mungkin sama bapak saya. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Mungkin saya akan jadi anak yang lebih gampangan, anak yang gampang menyerah, mungkin ya. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi dengan apa yang terjadi terhadap keluarga saya sangat bersyukur hari ini. Saya sangat bersyukur. Bahkan beberapa hari lalu sebelum tepat 40 hari, semalam sebelum tepat 40 hari, saya sampai ngerasa, rasanya sendirian ya, nggak ada bapak. Nggak ada siapa lagi gitu kan. Oh, ada ibu masih mungkin ya. Tapi kok rasanya sendirian ya. Rasanya saya pengen ngulang gitu loh. Kalau ada dia, saya mungkin lebih banyak ajak dia jalan lagi mungkin. Banyak lebih bawa dia kemana kah gitu kan. Mungkin gitu kan. Jadi lebih ngerasa lebih senang, lebih bahagia gitu. Karena apa? Nggak ada yang kebetulan kok, segala sesuatu yang lahir dari kita. Yang kedua, kalau kita mau mengasihi dengan yang tulus, action, sudah. Lakukan. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti otomatis kita mengasihi sesama. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kalau kita mengasihi sesama berarti kita mengasihi Tuhan. Lihat ayat ini. Ayat ini bagus sekali. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Yesus bilang ini, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ya, pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Lihat nih ya, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku, ya. Berikutnya, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, ya kan? Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Lihat ya, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian, ya kan? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Lihat, bagaimana Tuhan dibilang kita itu beri pakaian, beri makan, ya kan? Haus kasih minum, kayak mana Tuhan? Lihat yang Tuhan bilang. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekarang saya tanya, menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan, ilustrasi yang dilakukan Richard tadi, menurut Bapak Ibu, Richard orang hina enggak? Hina lah, ya kan? Emosian, terus ngeludahin saya, terus maki-maki saya, menurut saya dia paling hina. Gitu. Menurut saya, dia paling hina. Tapi lihat, ketika kita mulai memberikan maaf, ketika kita balas kejahatan dengan kebaikan, ya kan? Ketika Richard marah sama saya lebih banyak kirim nasi goreng babi ke rumahnya dia gitu misalnya. Lihat. Lihat ya, ayatnya bilang apa? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, ya kan, si Richard ini, ayat ini bilang, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka Bapak Ibu, milikilah hati yang tulus dalam mengasihi orang. Saya kira pesan ini cukup sederhana buat Bapak Ibu semua. Mari Bapak Ibu, kita belajar sama-sama untuk mengasihi sesama. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kasihilah sesama. Biarpun orang berbuat apapun, tetaplah tersenyum, tetaplah baik. Ya kan? Meskipun orang menganggap kita tidak baik, itu urusan dia, bukan urusan kita. Tapi kita tetap punya hati yang baik, tetap memberi, tetap kasih yang terbaik buat orang lain. Tanpa melihat dia lebih kaya, dia lebih miskin, karena dia pernah begini sama saya, enggak. Buang itu semua. Mari kita lakukan yang terbaik untuk orang lain. Karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya memberkati Bapak Ibu semua. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kasih anugerah-Mu terus tercurah bagi kami Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk mengasihi orang tanpa syarat. Mampukan kami Bapa untuk mencintai orang, menaruh belas kasihan, mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap orang lain. Sehingga orang tahu bahwa kita adalah murid-murid-Mu Tuhan. Sehingga orang tahu bahwa kita adalah orang yang menerbitkan terang Tuhan bagi banyak orang Tuhan Yesus. Menjadi garam bagi banyak orang lain. Materaikan firman ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita akan perjamuan. Para imam boleh mempersiapkan dan membagikan roti dan anggur kepada setiap anggota keluarga di rumah masing-masing. Kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah mendengar firman yang luar biasa dan sederhana pada pagi hari ini. Kami mau manunggal dengan Engkau lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan setiap imam yang melayani, juga roti dan anggur yang kami pegang Tuhan pagi hari ini. Karena kami percaya ini adalah tubuh dan darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti sama-sama di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketahuilah Bapak Ibu, ini cintanya Tuhan nih. Kalau kita mau bilang cinta yang tulus, ini roti dan anggur yang lagi di tangan kita ini. Lihat, dia kasih nyawanya loh sama kita. Kita belum pernah ngasih nyawa sama orang lain kan? Tapi Yesus kasih nyawanya sama kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah tubuh yang dicurahkan bagi kita? Dipecahkan bagi kita? Amin. Kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat sama-sama cawan di atas kepala kita. Kita melakukan perjamuan ini karena ketiga hal ini. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah dan apa? Dan putus asa. Ya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang dikasihi, apakah engkau percaya bahwa cawan yang kita angkat ini adalah darahnya yang dicurahkan bagi kita semua? Darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak buat perjamuan pada pagi hari ini. Biarlah perjamuan ini memeteraikan firman di setiap hati Bapak Ibu semua. Mereka punya hati yang luas, mau melakukan setiap firman itu Tuhan. Punya hati yang luas, punya hati yang penuh dengan belas kasihan, punya hati yang mengasihi sesamanya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu, kita bersyafaat buat bangsa dan negara kita. Sama-sama kita kan Shalom Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini dikasihi oleh Engkau Tuhan. Anugerah-Mu tercurah atas bangsa ini. Aku percaya Tuhan, pemimpin kami Tuhan Bapak Jokowi di sisa kepemimpinannya Tuhan, memimpin dengan baik selesai sampai pada masa jabatannya Bapak. Aku percaya ada hikmat ilahi Tuhan buat beliau. Berdoa juga untuk tahun 2024 Tuhan, musim pemilu Tuhan. Aku percaya Tuhan, ada pemimpin yang luar biasa yang menggantikan Pak Jokowi Tuhan Yesus. Yang Engkau pilih penuh hikmat, penuh wibawa Tuhan Yesus. Mencintai negeri ini dengan tulus Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk kota kami tercinta Balikpapan Tuhan. Shalom Balikpapan. Kasih anugerah-Mu tercurah atas kota kami tercinta Tuhan Yesus. Kota yang tidak akan ditinggalkan Tuhan. Kasih anugerah-Mu melingkupi kota ini Tuhan. Aku percaya Tuhan akan lebih banyak investor datang Tuhan. Ekonominya semakin naik Tuhan Yesus. Ini doa kami setiap minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota ini adalah kota yang diberkati dan dikasihi oleh Engkau Bapa. Beri hikmat buat Pak Rahmat Tuhan, Pak Rahmat Masud. Biar dia bisa menata kota ini dengan baik Bapa. Dia bisa memimpin kota ini Tuhan dengan adil, dengan benar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berdoa buat Rock Gateway Tuhan Yesus. Tanda ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Rock Gateway terbangun dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Aku percaya Tuhan, akan ada banyak orang-orang yang dilahirkan dari gedung ini Bapa, dari tempat ini Tuhan, untuk menjadi jawaban Tuhan, bagi kota ini bahkan bagi bangsa ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Mari kita angkat persembahan ini di atas kepala kita Bapak Ibu, biar kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus. Bapa, kami mengangkat persembahan ini Tuhan. Kami memberi Tuhan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberi Tuhan bukan karena kami ingin diberkati Tuhan, tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu melalui gereja ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang arahkan hati Bapak Ibu semua. Para imam boleh tumpang tangani anak dan istrinya dan terima berkat dari saya. Arahkan hatimu sama Tuhan Bapak Ibu. Percayalah bahwa kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masukmu, bahkan mulutmu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya dengan iman pasti berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia, menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai dan sejahtera, sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan.